Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faras Alfirinanda. Sebelumnya kita udah membahas yang namanya CSS dasar di pertemuan ketiga. Selanjutnya kita masuki ke pertemuan keempat, yaitu membahas mengatur posisi elemen dengan flashbox, membuat layout web yang responsif, menggunakan grid untuk desain Modred. Yuk kita menuju ke webnya. Oke, inilah dia. Saya bikin materi ini lewat HTML. Ini kalau kalian bisa lihat itu dari HTML semuanya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini, ke bagian pertemuan keempat. Kita masuki, udah saya jelaskan sedikit di bagian pertemuan 3 tadi, saya sudah jelaskan kemarin. Kita lanjutkan ke pertemuan 4, yaitu layout dan flashbox, membuat tata halaman web yang modern, rapi dan responsif. Ada home, artikel, galeri, ada kontak. Itu tanda pagar ya di situnya. Ada satu pengantar layout website, yaitu dalam pembuatan web, tampilan atau layout sangat penting untuk menentukan bagaimana konten disusun agar nyaman dibaca dan menarik secara visual. Sebelum munculnya flashbox, developer biasanya menggunakan tabel atau plot untuk menata layout, tapi metode itu ribet dan tidak fleksibel. Flashbox hadir untuk memudahkan pengaturan elemen agar otomatis menyesuaikan ruang yang tersedia. Apa itu flashbox? Flashbox flexible box layout adalah model layout CSS yang menunjukkan elemen anak di dalam sebuah kontainer tersusun secara fleksibel dalam satu baris, row dan kolom. Bayangkan kamu punya 3 kotak. Dengan flashbox mereka biasanya otomatis dijajar, diatur jaraknya, dijajarkan vertikal, horizontal, bahkan bisa berubah posisi tergantung ukuran layar tanpa perlu pusing hitung margin manual. Seperti yang di dalam tabel ini, container, display flash, justify, content, base between, like item, content. Ketiga, kita masuk ketiga, properti penting flashbox. Ada display flash, mengaktifkan flashbox di kontainer. Ada flag direction, menentukan arah tata letak dalam forum, row dan kolom. Justify content, mengatur posisi horizontal. Ada align item, mengatur posisi vertikal. Ada flag web, menentukan apakah elemen akan turun ke baris berikutnya. Ada namanya gap, memberikan jarak antar elemen lebih bersih daripada margin. Ada namanya flag, mengatur porsi ukuran tiap elemen anak. Kalian contoh flag dasar flagnya. Ini contohnya. Kalian bisa coba di bagian kalian bisa coba nanti di visual code kalian. Saya akan coba div class container, div class box, kotak 1, kotak 2,
2, kotak 3, ada div. Ini kalian bisa ke bagian HTML nanti ya, file HTML. Ada namanya box background. Ini untuk bagian CSS ya, ini bagian CSS kalau nggak salah. Akhirnya 3 kotak akan sejajar secara otomatis di tengah halaman dengan jarak yang rapi dan seimbang. Layout, kita masuk ke kelima, ada layout 2 kolom main dan tambah sidebar. Flexbox secara sangat cocok digunakan untuk membuat struktur 2 kolom. Bagian utama ada main dan sidebar LCD. Dalam tabel ini kita lihat div class container, ada main konten utama main, jadi sidebar LCD, div container, display main tag 3 background. Ada namanya nilai tag 3, artinya main lebih lebar ketiga dari sidebar. Ini bikin halaman seimbang dan tetap mudah dibaca di semua ukuran layar. Kita lanjutkan ke 6, membuat layout responsif. Supaya layout tetap enak dilihat di HP, gunakan tanda ini ke media query. Dengan aturan ini kita bisa mengubah arah layout saat lebar layar menyempit. Seperti ini, kalian tambahkan nanti media width 706 pixel, container, blank directed color. Jadi kalau layar kecil misal smartphone, kolom akan berubah menjadi susunan vertikal otomatis. Ini bikin web kamu lebih terlihat profesional meskipun tanpa framework. Ada tugas untuk di rumah nanti. Kalian bisa buat ke pilihan layout HTML, berisi header, navbar, main sidebar, dan footer. Gunakan flexbox untuk membentuk layout 2 kolom. Buatkan versi responsif dengan media query. Gunakan minimal 1 elemen semantik di setiap bagian header, navbar, main footer. Tambahkan agar gaya warna yang berterasi mudah dibaca. Kesimpulannya, flexbox dan fondasi layout modern kamu bisa menggunakan menata elemen, struktur elemen, bahkan membuat insert tanpa ribet. Di pertemuan berikutnya kita akan mengenal CSS Grid, sistem yang lebih lagi desain kompleks. Pertemuan selanjutnya kita nanti lanjutkan ke pertemuan kelima. Nanti kita akan membahas yang namanya CSS Grid dan desain responsif. Saya punya catatan tambahan, yaitu flexbox digunakan untuk layout 1 dimensi baris atau kolom, untuk layout 2 dimensi baris dan kolom sekaligus menggunakan CSS Grid. Sedangkan gunakan kombinasi get dan flexbox agar tampilan dinamis, paham proporsi flex, grow flex string, dan flex basis untuk kontrol penuh.
Mohon maaf tadi lupa untuk membaca itunya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya nanti pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan ke pertemuan kelima yaitu CSS, grid, dan desain. Sampai jumpa di pertemuan kelima nanti, yaitu tentang CSS, grid, dan desain responsive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.